Nunukan. Kemudian Nunukan. kami naik bot Dekat pergi ke sama Tarakan. Indonesia. Dan kami Indonesia. pergi kepada Dekat sudah. ibu kota Nusantara. IKN. Melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi Tan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua Bayangkan, guys. bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, kedudukan Malaysia. 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Kita bersinar BDT buka mata dunia Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Hari ini kita akan nonton satu video guys, tetangga shock guys sama Indonesia. Sebab Indonesia sudah jadi sebuah negara yang maju guys, jauh lebih maju. Dan kita akan nonton video ini. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan moga kawan-kawan semua menonton berada dalam keadaan yang sehat dan selalu dimurahkan rezeki guys. Selamat bersahur untuk yang berpuasa dan tanpa buang-buang waktu guys, mari kita nonton video ini. Oh ya, ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Let's go, kita nonton video ini. 1, 2. Kemarin lagi jalan-jalan di pusat kota tiba-tiba ngeliat ngantri rame gitu. Bukti nyata Indonesia Wingstop ada di kota lebih ini. maju. Indo lebih maju ya sih? Jakarta Indo lebih maju. Kalau berbanding demokrasi Malaysia dengan Indonesia, Indonesia lebih maju. Di mana lepas tahun 98 Luar biasa guys. masa sistem demokrasi Indonesia berkembang, Badan Kajian untuk Politik pun berkembang. Di mana Malaysia ni rasa ada 10 ke 15 tahun behind gap di belakang. 15 tahun gap. Wow. So masa tu Ketinggalan jauh Indonesia tu Malaysia, memang guys, banyak kawan yang dalam bidang ni, di mana tu lagi negara besar dia pun banyak pemilu dengan banyak pilihan. Dia ada nasional, ada parlimen, ada governor, pilkada banyak lagi. So Malaysia ni masih ada banyak ruang lagi untuk kita berkembang. Saya tahu kenapa 15 tahun. Berapa? Kerana pada itu ketika itulah Soeharto jatuh. Ya, betul. Dan kita baru saja reformasi. Ya. Jadi saya selalu sebut politik kita ketinggalan 14 ke 15 tahun daripada Indonesia. Semata-mata kerana itu kita belum pernah menukar rejim yang 60 tahun. Dan kita boleh bayangkan tak ada keperluan. Masa itu tak ada keperluan, tak ada marketnya untuk firma guaman seperti kalian. Sekarang ni baru bermula, tambah-tambah dengan kerajaan campuran, lagilah banyak perhitungan yang perlu. Kerana itu ketinggalan 15 tahun. Seberapa maju Indonesia di tahun 2045? Okey. Jadi guys, kalau mau bilang tentang kemajuan atau politik, kita bercakap pasal politik lah dulu. Saya bukan ahli yang arif tentang politik ini, tapi kalau mau bilang politik di Malaysia ini ketinggalan 15 tahun guys, lebih daripada Indonesia. Jadi apa daya Malaysia untuk bersaing dengan politik di Indonesia guys? Itu satu persoalan saya hari ini. Dan mungkin ada sesetengah hal yang Malaysia unggul, dan ada lebih banyak hal-hal yang lain yang Indonesia itu jauh lebih unggul guys. Dan saya harap bisa belajar antara satu sama lain. Itu yang bakal mewujudkan dua buah negara yang kuat. Itu kalau menurut saya pribadi. Tapi apapun, ini satu video yang menarik dan menambah pengetahuan kita semua. Kita sambung dulu nonton. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju yaitu OECD memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai 8,8 triliun US dollar dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Sebenarnya Indonesia akan mengalami bonus demografi dikarenakan jumlah penduduk Indonesia. Usia produktif akan mencapai 64% dari total penduduk, yaitu sekitar 297 juta jiwa. Sebenarnya di tahun tersebut Indonesia memiliki pasar ekonomi paling besar di dunia serta kualitas sumber daya manusia yang berkualitas teknologi, inovatif, dan produktif. Artinya masa depan Indonesia ada di tangan kita semua nih yang masih muda-muda. Hal yang paling simpel menurutku yang bisa kita lakukan adalah jangan malas-malasan, bangkit dan buat karya. Setelah itu menjadi karyawan dengan skill yang berkualitas, bangun bisnis, kemudian membuka banyak lapangan kerja. Ataupun bagi yang masih belajar, jadilah anak muda yang berprestasi. Dan itulah. Banyak yang bilang Indonesia gelap. Gelap turun ke jalan buat teriak-teriak. Tapi beneran gelap atau cuman nggak mau lihat fakta? Anak-anak kita sekarang makan gratis. Makan Nggak gratis. ada lagi yang belajar dalam keadaan lapar. Warga bisa cek kesehatan gratis.
Nah, Nggak gratis perlu Bang. mikirin biaya buat berobat. Tadi kita dapat 9,5 juta ton pupuk subsidi. Biar hasil panennya makin melimpah. UMKM nggak dibiarin sendirian. Utang macet diputihkan biar bisa bangkit lagi. Oke. Langsung bisa tiket lebih murah, 10% pas liburan. Jadi lebih gampang traveling. Buruh kita dapat kenaikan UMP 6,5%. Biar hidup lebih sejahtera. Barang kebutuhan sehari-hari, PN nggak naik. Inflasi juga aman terkendali. Mahasiswa tetap dapat KIP kuliah dan beasiswa karena pendidikan itu hak semua. Yang nggak bisa menikmati cuman koruptor dan penghambur uang rakyat. Mau hidup enak tapi nyolong. Ya sorry aja udah nggak berlaku lagi. Indonesia nggak gelap kawan. Indonesia makin terang. Dan bakal Indonesia terus makin terang benderang. guys ya. Negara Indonesia. Lim Guan Eng. Tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru sumpah. Nah, negara Indonesia No. mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Luar biasa itu idea Saya yang bagus. mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperoleh daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan, atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia Macam mana? bentuk macam mana? Dulu kita Macam mana bentuk wawasan Malaysia? 2020, saya terpaksa di sekolah rendah, dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang Kawasan yang 2020, amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Razak. Ya. Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut. Tapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan. Selepas di Lahad Datu, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian Nunukan. kami naik bot Dekat pergi ke sama Tarakan. Indonesia. Dan kami pergi kepada Dekat sudah. ibu kota Nusantara. Melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua, Bayangkan, guys. bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, kedudukan Malaysia. 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Sekiranya tidak ada, beritahu kami. Nah. Sekurang-kurangnya kami dapat menceritakan kepada generasi akan datang di mana arah tuju kita. 7 tahun berturut-turut Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 7 9 tahun, daripada guys, 10 7 rakyatnya tahun. mendemakan wang bagi tujuan amal. Menurut Indeks Pemberian Dunia WGI 2024 oleh Yayasan Bantuan Amal CAF, 6 daripada 10 warga Indonesia turut meluangkan masa mereka untuk membantu orang lain. Luar biasa. 7 tahun berturut-turut ya. Indonesia memiliki tempat pertama dengan mendapat 74 markah dan berjaya mengatasi Myanmar. Indeks dikeluarkan berdasarkan kaji selidik yang dilakukan tahun lalu termasuk maklum balas daripada 145,702 responden di 142 buah negara dan wilayah. Setiap responden perlu menjawab sama ada responden mendemakan wang untuk badan amal dan meluangkan masa secara sukarela bagi membantu organisasi berkaitan serta menolong orang tidak dikenali. Luar biasa, Dalam pada betul, itu, guys. Singapura naik 19 anak tangga untuk menduduki tempat ketiga dengan Malaysia di 61 mata. Myanmar tempat ke-19 diikuti Malaysia yang berada di tangga ke-20 dengan 50 markah. Malaysia punya Menurut jauh laporan jarak. Charity Aid Foundation tentang Indeks Kedermawanan atau World Giving Index 2024 bahwa Indonesia kembali menjadi negara 12 paling dermawan di Bang, dunia. ketinggalan. Dalam laporan tersebut menunjukkan Indonesia untuk ke-7 kalinya secara berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling dermawan. Indonesia mempertahankan prestasi membanggakan ini sejak 2017 dengan skor 74. Dalam laporan World Giving Index 2024, Indonesia memperoleh skor tinggi pada 3 indikator utama, yakni donasi uang 9 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uang untuk amal, membantu orang asing 6 dari 10 orang aktif membantu sama dan kegiatan sukarela. Indonesia menduduki peringkat ke atas secara global. Skor WGI Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 74 poin dengan mengungguli Kenya 63 poin dan Singapura 61 poin.
CAF sendiri mengumpulkan data dari 145.000 responden di 142 negara untuk menyusun laporan ini. Ada laporan dan Berdasarkan kajian. survei di 142 negara, 9 dari 10 penduduk Indonesia kerap kali berdonasi dan 6 dari 10 orang aktif dalam kegiatan sukarela. Apakah mungkin sebuah negara yang sedang berjuang dengan kemiskinan dan tantangan ekonomi menjadi negara paling dermawan di dunia? Bagaimana Indonesia yang terus menghadapi masalah sosial dan politik mampu mengungguli negara-negara kaya dalam hal kedermawanan selama 7 tahun berturut-turut? Ada sesuatu yang tak terlihat di balik data ini, sebuah rahasia yang mungkin belum banyak disadari. Apa sebenarnya yang membuat Indonesia terus berada di puncak daftar negara paling dermawan? Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Kalau menurut kalian, kira-kira apa yang membuatkan Indonesia itu jadi negara yang paling dermawan di dunia guys? 7 tahun berturut-turut guys, menjadi negara yang paling dermawan. Dan kalau mau dibandingkan dengan negara tetangga, memang jauh ketinggalan. Indonesia unggul guys. Jadi, bukan membandingkan, cuma memang ketinggalan jauh. Jadi, harus ambil positif daripada ini. Mesti menjadikan negara yang bagus itu sebagai contoh supaya kita boleh meningkatkan kita punya prestasi di negara kita ini sendiri, di Malaysia lah maksud saya. Jadi guys, apa pendapat kawan-kawan dengan video yang kali ini? Apa kalian setuju ataupun kalian tidak setuju? Komen di ruangan komentar di bawah. Apapun, memang sekarang banyak sudah negara yang sudah mengakui betapa hebatnya, luar biasanya Indonesia itu guys. Apapun, sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga video yang saya bawakan ini bisa menemani kawan-kawan semua dalam bersahur. Dan selamat bersahur buat semua kawan-kawan. Sila komen di ruangan komentar di bawah pendapat kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Selamat berpuasa sekali lagi buat semua kawan-kawan muslim. Dan sampai ketemu di episode akan datang. Assalamualaikum. Ojo lali di subscribe channelku. Salam Nusantara good people. Jumpa lagi. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.